Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa ighfir dzunubana wa khtim bis salihati a'malana ya mujibas sa'ilin. Baik, kita ambil ayat 11 saja ya. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Coba baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Katanya maula, ini istilah maula. Zalika bi anna Allah maula alladzina amanu. Allah tuh maula. Maula tuh hampir sama maknanya dengan wali. Kekasih, penolong, pembantu. Ada juga disebut dalam masa selawat Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maula. Sekarang kita nak faham kata-kata Al-Quran. Maula. Dalam surah Al-Hajj, ayat terakhir sekali surah Al-Hajj, bawah sekali. Tadi malam kawan kamu baca surah Al-Mu'minun, sebelum Qad Aflaha itu di bawah sekali. Apa ayatnya? Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca sama-sama. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayat terakhir surah Al-Hajj, sebelum surah Al-Mu'minun. Di sana wa'tasimu billahi huwa maulakum. Peganglah ajaran Allah itu sebaik-baiknya. Allah itu maula, pelindung. Allah itu Allah itu penolong. Huwa maulakum. Allah itu melindungi kamu, menjaga kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Allah itu menjadikan kita, betul. Allah itu memberi kita hidup, betul. Allah itu mematikan bila tiba saatnya, betul. Tahu bila nak mati? Tidak tahu kan? Yang tahu hanya Allah. Yang penting kita siap saja. Siap saja ya. Ini sahabat kita umur berapa? 18 tahun. 18 tahun sudah diambilnya. 2 minggu yang lalu ada di Bandar Baru Bangi, 13 tahun diambilnya. Subhanallah. Bi anna Allah maula allazina amanu. Allah itu maula. Maula artinya pelindung, penolong. Kita dilindungi Allah. Kita nak faham perlindungan Allah macam mana. Kalau kamu belajar bahasa, wali, wilayah itu diambil pada akar kata yang sama. Wilayah, daerah kekuasaan, wilayah Selangor, wilayah persekutuan contohnya. Wali, pelindung, penjaga. Dikatakan juga kalau zaman dulu wali itu macam gubernur, pegawai daerah. Raja agung itu wali. Jamaknya wulah. Wulah itu penguasa. Allah itu pelindung kita ini. Macam mana Allah melindungi? Pelindungan itu ada 2. Ada berapa? 2. Satu umum, am, satu lagi khas. Ada berapa? 2. Satu umum, am. Satu umum dikasihnya hidup semuanya. Yang tak sembahyang pun hidup juga.
Yang tak Islam pun hidup juga. Dikasihnya sumber kehidupan, sumber pencaharian, sumber pekerjaan. Dikasihnya. Itu perlindungan am. Karena semua makhluk Allah. Semua perlindungan khas dibangunkannya tahajud. Dibangunkan, disuruhnya baca Quran sebelum subuh, disuruhnya beristighfar sebelum subuh, dipanggilnya mendengar azan, menjawab azan, berdoa ketika azan, berdoa selepas azan, berdoa antara azan dan qaman. Apa doanya? Allahumma inna afiyata. Dipanggilnya sholat berjamaah, dipanggilnya berwirid selepas sholat, dipanggilnya baca Quran dan baca Yasin. Apalagi? Al-Waqiah lagi? Al-Kahfi, permulaan dan akhir penyudahan. Ini penjagaan Allah. Lepas ini nanti disuruhnya belajar lagi. Tidak buang masa, menggunakan masa dengan baik. Orang yang dijaga Allah, penjagaan khas, Allah aturkan dia punya agendanya, programnya. Nah, kata Mudir tadi mungkin kita nanti pergi ke nilai katanya. Tengok keadaan lah ya. Untuk salat jenazah. Tengoklah nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Penjagaan Allah khas, dijaganya gerak-geri orang tuh. Tidurnya, jaganya, bercakapnya, duduk, berdiri, berjalan, berjogging, dijaganya. Exercise, dijaganya. Orang yang tak jaga Allah selalu buang masa dengan media media sosial. Ini media massa juga, media sosial juga. Buang masa dengan media massa. Media massa al-mu'min kitabullah. Apa katanya kata Yasmin tuh? Apa katanya? Hah? Sadiki Qur'ani, sadiki Rabbi. Allah Maha itu cerita lain. Kata Yasmin, umur berapa? Bawah 10 tahun. Sadiki Rabbi wa sadiki Qur'ani wa ni'mas sadiq, dia cakap. Coba sebut sadiki Rabbi wa sadiki Qur'ani wa ni'mas sadiq. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Inilah sebaik-baik teman. Ini boleh kamu jadikan doa ataupun wirid. Sadiki Rabbi wa sadiki Qur'ani wa ni'mas sadiq. Temanku Allah, temanku Quran. Itulah sebaik-baik teman. Lain ceritanya dengan anak yang umur 3 tahun tuh. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Umur 3 tahun. Nampak dia punya uncle bangun jam 3 tahajud. Jam 2:30 dia pun bangun, dia tengok uncle-nya duduk. Masih umur 3 tahun. Lalu uncle-nya kasihan sama dia. Ayo katanya, berzikir sama-sama dengan saya. Zikirnya 3 patah perkataan saja. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Coba. Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Allah bersamaku. Orang yang dilindungi Allah tuh, dia merasa bersama Allah. Orang yang dilindungi Allah, dia merasa bersama Allah. Allah ma'i, Allah bersamaku 24 jam. Subhanallah. Bila Allah tidak bersama orang tuh, orang itu akan diambil alih oleh syaitan. Bila Allah bersama orang tuh, Allah jaga dia, kasih dia semangat belajar. Penat apalah, mana ada orang belajar yang senang.
Semuanya penat. Semuanya penat. Bisa susah. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kelapangan. Ingin lapang, ingin senang, susah dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang kemudian. Pernah dengar kak? Coba sebut. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Kamu sakit sekarang, susah nak belajar. Tapi kalau Allah bersama kamu, kepenatan belajar itu akan diringankan Allah. Maka di sini, bi annallaha maulal ladzina amanu. Allah itu melindungi orang yang beriman. Suruhnya tidur jam berapa? Hah? Jam berapa? 10, 10:30, 11. Bangun jam? 5. Yang besar-besar mungkin lah. Yang besar-besar mungkin lah bangun jam 1 ya. Yang kuat-kuatnya mungkin bangun jam 1. Kalau dulu penuntut di pondok dulu 1:30 bangun, pukul 2 bangun. Nah, kalau di sini dikendaki bangun jam 5. 5:10, 5:15. Oke lah. Mengambil manfaat masa sebelum terbit fajar. Masanya mustajab. Mustajab itu apa? Dikabulkan doa. Nah, di antara masa mustajab Ustaz ada sebut sebelum ini, berdoa sesudah azan menunggu qamat. Mustajab. Dan diajar doanya. Di antara saat mustajab juga berdoa sebelum terbit fajar, sebelum azan berkumandang. Jangan tak berdoa. Jangan tak minta. Doa yang paling dituntut menunggu azan, ada ayat dalam surah Az-Zariyat, ada dalam surah Ali Imran, ada. Kita lihat dalam surah Az-Zariyat di penghujung juz 26. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ayat berapa tuh? Ayat 15. Dibaca nanti sampai 18. Siapa yang sudah hafal ya? Surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahu kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat 18 wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar sebelum azan subuh, waktu sahur. Sama juga dengan surah Al-Imran. Surah Al-Imran, apa kata di sana? As-sadiqina. Siapa hafal ayatnya Al-Imran ini? As-sadiqina. Terus apa? As-sabirin dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu apa? Sebelum azan berkumandang, sebelum terbit fajar. Inilah di antara waktu-waktu mustajab. Jadi orang yang dijaga Allah, diisinya masanya dengan ketaatan. Time beristighfar, dia beristighfar. Time baca Quran, dia baca Quran. Time salat, salat. Time belajar, belajar. Yang penting ada 2 saat dibuat penekanan dalam Al-Quran. 2 tempat ya.
ayat Ali Imran nomor 17, ayat Az-Zariyat nomor 18. Cantik nomornya. 17 dan 18. Ali Imran nomor Az-Zariyat 18. Dalam surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Ashar itu waktu sahur. Jadi orang dijaga Allah dengan baik, ada masanya beristighfar. Dulu sekurang-kurang lafaz istighfar, sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, itu paling kurang. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi penjagaan Allah ada dua, umum dan am dan khas. Umum itu umum lah, am itu umum, khas itu khusus. Am dan am semua dijaganya, semua dijaminnya hidup, dijaminnya rezeki. Kucing pun dijamin rezekinya, makhluk lain dijamin rezekinya, walaupun dia tidak sembahyang, walaupun tak Islam, semua dijaga Allah, jaga Allah, karena makhluk Allah. Itu penjagaan am. Tapi kita tak mau am saja, kita ingin penjagaan khas. Didekatkan hati dengan Al-Quran, semangat baca Quran, jangan pernah kendur, jangan pernah luntur, jangan pernah mundur. Mesti semangat, mesti semangat. Kalau suatu saat semangat itu kendur, bacalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, lindungilah diriku daripada mengalami kemunduran semangat. Boleh baca doa apa? Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, lindungilah aku daripada benda yang menyebabkan semangatku luntur, kendur dan mundur. Itu saja dulu ya. Kita baca 10 kali. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyata 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 fid dunya wal akhirah. Allahumma Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Jazakumullah khaira. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.